Jalan menuju cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua lagi dalam acara Jalan Menuju Cahaya, sebuah pelajaran tafsir Al-Quran yang disajikan secara ringkas, padat, dan jelas untuk Anda sekalian. Kali ini kita akan menyimak pembahasan Surat Al-Baqarah ayat 31 hingga 33. Kini kita menyimak pembahasan Surat Al-Baqarah ayat ke-31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Artinya, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Untuk membuktikan kelayakan manusia kepada para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kedua pihak. Mula-mula Allah mengajarkan kepada mereka ilmu pengetahuan, lalu Allah mengajukan pertanyaan kepada mereka. Al-Quran sama sekali tidak menjelaskan ilmu pengetahuan apa yang diajarkan kepada mereka itu. Namun mayoritas mufassirin meyakini bahwa Allah mengenalkan kepada manusia alam yang ada pada awal penciptaan dan mengajarkan nama-nama semua itu. Itulah potensi-potensi dan kemampuan berpikir untuk mengenali segala sesuatu yang Allah ciptakan di dalam diri kita umat manusia. Oleh kerana para malaikat mengira bahawa berkah ibadah yang mereka lakukan dan itu artinya mereka lebih unggul daripada manusia, maka mula-mula Allah menguji mereka dan berkata, jika dugaan kalian itu benar, maka sebutkanlah nama hakikat-hakikat itu yang telah aku ajarkan kepada kalian. Akan tetapi para malaikat menyadari kekeliruan mereka, dan mereka baru mengetahui bahwa ibadah dan tasbih saja bukan ukuran pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khalifah ilahi harus memiliki posisi dan kedudukan ilmu pengetahuan yang tinggi. Dalam menjawab pertanyaan Allah, para malaikat berkata, Ya Allah, Engkau maha suci dari segala perbuatan yang tanpa alasan dan tanpa kebijaksanaan. Kami yakin bahwa dalam penciptaan dan khilafah keturunan manusia di bumi terkandung hikmah dan maslahat yang amat besar, yang lebih tinggi daripada kejahatan yang ada pada sebagian manusia. Berdasarkan maslahat itulah maka Engkau menciptakan Adam. Ya Allah, selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, maka kami tidak mengetahui apa-apa. Dan pertanyaan kami timbul dari ketidaktahuan kami akan persoalan ini, yaitu bahwa ternyata manusia memiliki kelebihan dan memiliki potensi serta kekuatan sedemikian besar. Ya Allah, Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu dan selalu berbuat sesuatu berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Dari ayat tadi terdapat 5 poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, guru pertama yang mengajar manusia ialah Allah yang memberi kekuatan berfikir dan memahami hakikat-hakikat kepada manusia. Kekuatan yang semua pengetahuan manusia berkat potensi ilahi tersebut. Kedua, manusia memiliki potensi dan kelayakan untuk menerima seluruh ilmu pengetahuan dan membuka hakikat-hakikat alam kehidupan. Meskipun kini manusia masih berada di awal perjalanan sementara, hal-hal yang tidak diketahui masih banyak.
Ketiga, kelebihan manusia di atas segala makhluk termasuk malaikat terletak di dalam ilmu pengetahuan dan kemampuannya berfikir, yang hal itu sendiri merupakan ibadah terbesar. Keempat, khalifah ilahi dan pemimpin Islam lebih dari ibadat dan tasbih memerlukan ilmu dan pengetahuan. Oleh sebab itu, untuk membuktikan kelebih tinggian manusia, Allah mengajukan ilmu pengetahuan manusia. Kelima, pengajar sesungguhnya ialah Allah, sedangkan guru dan kitab adalah alat belajar mengajar. Kini kita simak bacaan surat Al-Baqarah ayat ke-32 dan 33 berikut ini. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Artinya, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka dengan nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahawa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Di dalam ujian tersebut, Adam mencapai keberhasilan dan berdasarkan ajaran ilahi, nama-nama dan rahasia-rahasia kehidupan ia terangkan kepada para malaikat. Hal itu membuat mereka menyadari hakikat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi potensi dan kemampuan belajar kepada manusia, di mana hal itulah yang tidak mereka miliki. Setelah ujian ini, Allah berbicara kepada para malaikat dan mengatakan, Kalian mengira bahwa kalian lebih pantas dari siapapun untuk memangku jabatan sebagai Khalifatullah. Akan tetapi kalian menyembunyikan hal tersebut dan tidak menjelaskannya dengan tegas. Akan tetapi ketahuilah, sebagaimana Allah mengetahui hal-hal yang kalian lahirkan, Dia juga mengetahui hal-hal yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian. Demikian pula Allah mengetahui batin dan rahasia seluruh alam, dan tidak ada sesuatu apapun yang terlepas dari pengetahuannya. Penekanan ayat ini akan pengetahuan Allah berkenaan dengan lahir dan batin manusia, juga segala sesuatu, adalah kerana sesungguhnya ayat ini ingin mengatakan bahawa kalian, para malaikat dan siapa saja selain Allah yang tidak mengetahui rahasia-rahasia alam dan hanya melihat lahir segala sesuatu, jangan sekali-kali mencampuri perbuatan Allah yang mengetahui segala sesuatu dan menciptakan semua ini berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan. Jika di dalam ciptaan Allah ini kalian melihat seakan terdapat kekurangan dan ketimpangan, maka hal itu tak lain adalah kerana ketidaktahuan kalian, bukannya terdapat kekurangan di dalam perbuatan Allah. Dari dua ayat tadi terdapat 7 poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, permintaan maaf yang dilakukan dengan segera karena mengatakan sesuatu tidak pada tempatnya merupakan sopan santun malakuti. Para malaikat begitu menyadari bahwa mereka telah mengatakan sesuatu yang keliru, meminta maaf kepada Allah dengan mengucapkan, Subhanak, Maha Suci Engkau ya Allah. Kedua, janganlah kita merasa malu mengatakan tidak tahu kalau memang kita tidak tahu. Para malaikat ilahi dengan tegas mengakui ketidaktahuan mereka dan mengatakan, La ilma lana.
Permintaan maaf dan taubat sumber keselamatan. Para malaikat yang mengira bahwa ibadah dan tasbih yang ia lakukan terus-menerus itu sebagai alasan kelebihan mereka terhadap manusia. Ketika kenyataan sebenarnya sudah jelas bagi mereka, mereka langsung meminta maaf yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setan yang diciptakan dari api dan menganggap hal itu sebagai kelebihannya terhadap manusia yang diciptakan dari tanah, lalu bersikeras dengan anggapan kelirunya itu. Maka Allah mengusirnya dari surga dan menjauhkannya dari rahmatnya yang maha luas. Keempat, dari segi ilmu pengetahuan dan potensi mengembangkan pengetahuan, manusia memiliki keunggulan di atas malaikat. Oleh kerana itu, hal-hal yang tidak diketahui oleh para malaikat, Adam alaihissalam mengetahuinya. 5. Untuk membuktikan kelayakan dan kelebihan, perlu diadakan tes dan ujian. Meskipun Allah mengetahui kelebihan Adam terhadap para malaikat, namun untuk membuktikan kepada selainnya, Allah mengadakan tes dan ujian. Keenam, para malaikat tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang gaib dari dirinya sendiri, akan tetapi mereka mengetahui hal-hal yang gaib sekadar yang diizinkan dan diberitahukan oleh Allah. Di dalam beberapa ayat sebelumnya, Allah berfirman, yang artinya, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, dan ayat ini mengatakan, aku mengetahui kegaiban di langit dan bumi. Ketujuh, kesempatan harus disediakan bagi perkembangan dan pengaktifan potensi-potensi. Dengan mengadakan sebuah ujian, Allah Subhanahu wa taala telah memunculkan potensi yang dimiliki oleh Adam sehingga manusia menyadari akan kelayakan dirinya. Demikian pula selain manusia agar mengetahui adanya kelebihan tersebut. Rekan setia, demikian tadi sajian acara Tafsir Al-Quran Jalan Menuju Cahaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.